Jadi kita tuh dari mahasiswa BSI, kebetulan kita ada project buat wawancara UMKM, terus karena sama ada channel dari ITB, ini kita boleh talk nih sebentar dan repotin muter-muter dia. Aku mulai ya, kayak untuk pertanyaan yang pertamanya, kita mau tahu apa sih yang membuat Tete tertarik untuk menjalani usaha Tete yang sekarang ini di Najwa Shop ya? Iya. Awal mulanya karena hobi ya, karena aku Kalau senang hobi, belanja. hobi. Awalnya aku senang belanja dulu ya, dari zaman masih remaja aku senang belanja. Terus karena banyak barang-barangnya, terus aku suka ngejual ke teman-teman. Jadi kayak pre-love Iya, atau enggak, itu baru. Biasanya kayak aku seneng nih beli celana jeans, padahal baru cuma minggu kemarin beli, tapi aku seneng beli lagi. Jadi nanti kalau udah nyampe rumah, ini nggak beli lagi gitu. Terus aku seneng nawarin ke teman. Kadang kan ada teman yang mau celana, jadi ini celana gue gitu. Boleh nanti bayarnya boleh nyicil dari uang dia ngumpulin gitu. Awalnya dari situ. ada gambaran buat usaha ini tuh dari hobi ya, emang dari hobi. Terus kalau proses singkat itu awal mula tuh Tete udah langsung ada toko kayak gini atau pertama tuh but di mana gitu? Ya, awal mulanya tuh aku senang nawarin awal mulanya ke tetangga-tetangga. Awalnya aku beli dulu nih. Dropship gitu. Ya, aku beli dulu, terus misalnya 3 pieces, aku pakai 1-2 ini buat siapa ya? Terus aku tawarin ke tetangga-tetangga. Ternyata tetangga pada tertarik, terus dari request lagi lah, dari situ awal mulanya sampai sekarang. Terus Tete itu sebelum di sini udah ada di tempat sebelumnya atau ini tempat pertama? Aku di rumah. Terus dari rumah aku buka lapak di depan. Oh ya, karena tempatnya juga strategis Iya, di pinggir karena kan jalan. kalau hari Minggu ada pasar buka ya. Oh iya, jadi Jadinya aku buka lapak di depan tuh sampai sekitar 2 tahun. Terus aku senang keliling. Dulu aku senang keliling ngutangin. Jadi tempo 1 bulan. Jadi kayak misalnya gitu. Jadi aku bawa barang, terus nanti aku ke rumah si A, si B. Nanti aku buka lapak yang mau ngambil Oh, boleh. iya, iya, gitu. iya. Nanti dibayar di bulan berikutnya gitu ya. Misalnya ngambil tanggal 1, nanti bayar lagi tanggal 1. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, di usaha Tete yang sekarang ini ini kan aku lihatnya baju cewek-cewek aja nih. Ini cuma baju cewek-cewek aja atau sasaran targetnya tuh kayak gimana? Aku awal sasaran targetnya sih lebih ke anak muda ya awalnya. Kalau sekarang Cewek? lebih iya anak-anak remaja-remaja Yang suka lah. belanja. Nah, tapi aku lebih senang dengan fashion Korea gitu kan. Oh, Jadi iya. senangnya kayak model-model crop awal-awalnya sampai akhirnya brand Indonesia merequest lah. Main dong gitu. Gamis Yang gitu. gamis, syari Iya. gitu. Tapi sekarang alhamdulillah sih udah kalau cowok di situ. Oh udah ada. Oh itu sekarang punya Tete juga? Ya. Sejak kapan sih Tete mulai pasarin produk ini? Pasarin tahun 2012. Oh, berarti terus sampai Tete dulu. Terus bisa dipaparin nggak Tete visi utama Tete buka toko itu apa gitu? Biar apa gitu? Kan buat ya nambah penghasilan sama jajan awalnya. Cuman kok sini makin bisa ngebantu ke jenjang yang lebih serius kayak ke rumah tangga. Terus iya jadi banyak membantu yang lain. Terus target pasarnya kan berarti bukan cuma ibu ya Tante, ada anak muda juga. Apa sejauh ini jualan sesuai sama target Tante? Ya. Menurut Tante pribadi, keunggulan dari produk baju-baju yang Tante jual itu dibandingkan dengan pesaing yang lain apa? Bedanya kalau di sini aku lebih terkenalnya sukses ya. Oh, ya. Jadi ya sukses kayak remaja-remaja sukses, terus ibu-ibu sukses. Tapi yang biasa juga ada ya? Selain di toko ini ada media promosi lain ya? Misalnya kayak media Shopee atau Biasa apa? aku Oke. kalau di Shopee Untuk live gitu paling baru belum pede. baru buka toko sama di Instagram. Iya. Paling langsung gitu ya Tante ya? Lebih banyak dari reseller sih. Jadi kayak misalnya dia bawa barang kayak ke kantor, terus ke pabrik atau ke tetangga-tetangga. Jadi dia kayak nawarin awal-awal aku dulu. Misalnya dulu bawa barang dulu nih sekitar 20 pieces, nanti yang laku dia store. Tapi di dia tuh temponya utang. Kalau dia Oh bisa, berarti sesuai yang dia bilang juga ya, gitu ya? Kan namanya Najwa Shop. Ada cerita terus nggak di balik Najwa Shop? Kenapa harus Najwa Shop? Kenapa harus Najwa Shop? Oh, anaknya aku dua. Yang adiknya nggak ngiri. karena awal mula seneng jualan itu ya dia emang dari dulu di lapak, terus keliling
keliling karena dia yang ada gitu kan. bawa anak juga. Tantangan terbesarnya apa nih teh kalau boleh tahu? Kan sekarang udah banyak yang Mulai sekarang zamannya live itu pasti kayak lebih sekarang banyak yang nyamain TikTok sih ya, karena kadang aku lakukan emang barangnya kadang dari Tanah Abang, terus kadang dari Bandung, jadi nggak semuanya online. Kadang kan kalau di online sekarang kayak di TikTok banyak dari Bandung, misalnya contohnya kayak baju yang aku pakai nih, aku misalnya beli di Tamrin, tapi nanti di TikTok tuh ada yang ngikutin gitu dengan versi KW-nya gitu dengan harga yang lebih murah karena bahannya pun beda. kalau untuk penetapan harga sendiri Dari sini ceweknya aku biasanya kalau di cewek ngasih kode, kalau di cowok udah harga pas. jadi kalau maksudnya kayak nentuin harganya itu dari bahan atau dari modelnya gitu. Kalau aku biasa Dari modelnya ya. misalnya dari modalnya nih cuma sih aku ngambilnya yang nggak banyak ya, Ya, gue sampai 25 lah pokoknya sekitar segitu. Kalau di sini ada pas salah deh, ada harganya sendiri ya tante kalau nggak salah deh. Kalau boleh tahu satu produk kira-kira paling murah berapa? Paling murah 10.000 dari itu. Paling murah? Paling mahal itu biasanya kalau paling mahal tuh jualnya menuju kayak lebaran ya. Iya. Paling mahal sampai 3,5. Biasanya gamis-gamis juga Ya lebih ke satu set gamis, one set gitu. Kalau boleh tahu kira-kira omsetnya per bulan itu Kalau dulu sih kalau hari-hari besar tapi itu belum customer ya. Oh, iya. Yang belum bersih. kalau hari-hari besar itu Kan dari besar ya, alhamdulillah sih. pun baju malam namanya maksudnya nggak takut busuk nggak takut keluarga. Kalau baju enak kayak gitu, palingnya kalau cewek tahu sendiri kan kadang seminggu aja udah beda model, beda motif, jadi ya ngalir terus sih. Kalau untuk 5 tahun ke depan kira-kira ada inovasi dan apa mau ke cabang baru gitu di daerah kita mungkin Kalau ada rezeki, tapi aku lagi penasaran banget pengen coba jualan. Karena belum pernah coba ya. Kalau cewek awal mulanya kan aku awal jualan cowok. Baru ya setelah aku hamil, aku lebih senang ke cewek-cewek. ajaran apa sih yang paling gimana ya dari awal membangun usaha ini sampai bisa rame kayak gini banyak produknya Udah dengan drama sih. atau di tengah jalan karena kayak udah deh nyerah aja gitu Sebenarnya kalau kayak gitu ini ya sensitif ya kalau diceritain. Namanya usaha tuh ada yang aja ya. suka dan nggak sukanya. tapi pasti ada pas lagi di bawahnya maksudnya kayak lagi harus susah banget gitu ada kayak gitu Aku waktu ini selesai ngebangun ini kan dulu aku di sebelah waktu ini belum jadi karena ini waktu itu mama perempuan masih jualan launas gitu pas udah aku yang belum ada baru aku yang nerusin. Aku bangun ini selesai ngebangun sekitar baru mulai merintis lagi. Anak aku yang itu ada aku sempat ngedrop itu wah betul tadi mau tahu ya anak pertama itu. maaf ya teh nggak tahu jadi enak hati aja Makanya kalau ngomongnya namanya apa itu sensitif jadi lebih kayak itu. semoga ya jadi usaha ini teteh Bang tuh benar-benar dari menyalurkan hobi terus bisa jadi besar sampai sekarang itu benar-benar dari hobi Ya, aku dari awal seneng aja sih jualan bisa jadi baca jadi ide kedepannya deh hobinya apa ntar ikut banget karena harus dari hati ya dan sampai sini tapi apa iya iya benar banget soalnya kalau misalkan kayak cuma ngejar tren jualan apa tapi kita nggak hobi juga gak susah ya bosan juga. Soalnya sebagai capek ada yang kayak gitu kayak lagi rame muak-muak gitu udah sampai sekolah sampai berapa juta ya kan sampai 20 juta sampai 50 juta sampai di utang nih saking pengen terkenalnya tuh terus bosan gantilah sekarang jahitnya maunya yang terkenal karena biar dapet ini ya iya itu udah contohnya. Terus belum lama bengkel itu udah modal lebih dari 100 juta itu karena dia masih mencari tapi pengalaman itu yang ngajarin dia oh sampai itu juga profesional loh saya enak kerja loh kayak lebih membangun untuk jalan selanjutnya jadi pelajaran paling mahal ya. boleh dong teh kasih kita apa ya ujangan atau kata-kata motivasi buat kita kalau misalkan jalan usaha tuh apa prinsip apa yang harus kita pegang Nggak tahu ya kalau diri aku sih kalau kita kecil dan dari awalnya tuh usaha kita yang kita cintai. Jadi apa yang kita pengen usaha tuh dari hati dan harus kita cintai. jadi nggak boleh nyerah harus dari hati dan jatuh harus bangun lagi Nggak boleh ngeliat orang cepet banget sih marketnya jualan kebab ini jangan dari awal kita udah jualan mochi nih terus kan pokoknya pendiriannya juga harus kuat kalau kayak gitu mah karena setiap 1-2 tahun oke tapi menjelang 3-5 tahun pada aja ya ujian sama kayak ya rumah tangga kayak gitu di tahun kedua kelima jadi ke 10 nggak apa-apa untung belum ada jodoh itu perjalanan hidup yang sangat nggak ada di sekolah-sekolah soalnya harus jalan harus lapangan langsung ya itu aja jadi paling gitu aja makasih ilmunya makasih mau direpotin di sini waktunya buat tanya-tanya aku tadi lagi soal Latar belakang.
UMKM di sektor fashion, khususnya toko baju, merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Perubahan perilaku konsumen yang menginginkan pengalaman belanja cepat, mudah, dan fleksibel melalui e-commerce serta media sosial memaksa pelaku UMKM untuk terus berinovasi, meskipun mereka seringkali terbatas pada modal, teknologi, dan keterampilan. Di sisi lain, peluang besar muncul melalui akses platform digital yang memungkinkan perluasan pasar dengan biaya terjangkau, serta tren konsumen yang mulai peduli pada produk lokal dan ramah lingkungan. Membuka ruang bagi UMKM untuk menawarkan produk bernilai tambah seperti desain khas daerah atau bahan berkelanjutan. Selanjutnya ada profil usaha. Profilnya itu pemilik toko Najwa Shop, lokasinya di Jalan Merdeka, Badijaya, Sukmajaya, Depok. Dengan pemilik Ayu Zoya Azhari, dengan nomor telepon 0812 8769 2221. Jenis usahanya yaitu jenis perorangan. Sejarah Najwa Shop. Najwa Shop didirikan oleh Ibu Ayu pada tahun 2012, berawal dari hobinya mengkoleksi berbagai baju yang berkembang menjadi bisnis yang mendukung pendapatan keluarga. Dengan modal kecil, ia mulai menjual baju model Korean look secara door to door, mendapatkan respon positif yang mendorongnya lebih serius menekuni usaha ini. Langkah awalnya adalah membuka butik pasar pagi selama 2 tahun, menjual koleksi baju pilihan dengan bahan berkualitas dan nyaman, serta rutin memperbarui desain sesuai tren. Berkat kegigihan dan kreativitasnya, Ibu Ayu berhasil membuka toko fiksi di Jalan Merdeka, Abadijaya, Sukmajaya, Kota Depok, yang kini menjadi pusat pelanggan mencoba dan membeli koleksi Najwa Shop. Usaha yang dimulai dari hobi ini telah berkembang menjadi bisnis sukses yang mencerminkan kerja keras, ketekunan, serta kecintaannya pada dunia fashion. Selanjutnya yaitu analisis 7P. Yang pertama ada produk. Awalnya Ibu Ayu memfokuskan Najwa Shop untuk menjual pakaian kasual dan stylish bagi remaja, dengan desain modern dan trendy yang cocok untuk aktivitas sehari-hari. Namun setelah banyak pertimbangan, ia memperluas koleksi dengan menghadirkan gamis dan pakaian syar'i untuk wanita dewasa, yang tetap nyaman, stylish, dan memenuhi standar pakaian muslimah. Respon positif dari para ibu-ibu semakin mendorong pertumbuhan tokonya dengan permintaan yang terus meningkat dan termasuk untuk desain khusus. Kini Najwa Shop memiliki 2 segmen utama, yaitu pakaian kasual untuk remaja dan pakaian syar'i untuk wanita dewasa, yang memperluas pasar membuka peluang inovasi. Melihat potensi lain, Ibu Ayu juga mengembangkan bisnisnya ke fashion pria dengan membuka toko di sebelah toko utamanya, menawarkan koleksi kasual dan semi formal berkualitas seperti kemeja, kaos, celana jeans, dan jaket. Selanjutnya, price atau harga. Di Najwa Shop, Ibu Ayu menawarkan produk dengan rentang harga terjangkau yang menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Produk termurah yaitu Rp10.000, sementara produk termahal yaitu Rp350.000, terutama menjelang raya ketika permintaan meningkat. Rentan harga ini mungkin Najwa Shop memenuhi kebutuhan pelanggan melalui dari aksesoris sederhana hingga pakaian khusus untuk momen spesial. Selain itu, Ibu Ayu memiliki kebijakan harga khusus untuk para reseller sebagai bentuk insentif untuk meningkatkan volume penjualan. Dengan memberikan harga spesial, ia menciptakan hubungan saling menguntungkan di mana reseller merasa dihargai dan termotivasi untuk memasarkan produk lebih luas. Selanjutnya ada place atau tempat. Toko Najwa Shop berlokasi di area yang mudah diakses oleh pelanggan, baik dari kalangan remaja maupun ibu-ibu. Lokasi yang strategis dapat meningkatkan kunjungan dan penjualan. Toko ini berlokasi di Jalan Merdeka, Badijaya, Sukmajaya, Depok. Desain interior dan eksterior toko yang menarik dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan, memikat pelanggan untuk masuk dan menjelajahi koneksi yang ditawar. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Ibu Ayu memanfaatkan Instagram dengan user @najwashop11 dan status WhatsApp untuk memasarkan produk Najwa Shop secara efektif, menjangkau pelanggan yang aktif di media sosial maupun ibu-ibu di lingkungannya. Selain itu, ia juga membangun jaringan reseller dengan skema fleksibel, memungkinkan mereka mengambil stok tanpa modal awal dan menjual produk di lingkungan masing-masing. Strategi ini tidak hanya memperluas jangkauan usahanya tanpa biaya pemasaran besar, tetapi juga memberdayakan reseller untuk mendapatkan penghasilan tambahan. People atau orang, Ibu Ayu memulai bisnis fashion dari hobi yang memberinya pemahaman mendalam tentang pasar dan produk. Kemampuannya dalam berkomunikasi dan membangun hubungan dengan pelanggan menjadi kunci kesuksesan usahanya. Dengan staf yang ramah dan berpengetahuan, Ibu Ayu berupaya menciptakan suasana belanja yang menyenangkan bagi pelanggan. Melalui pelatihan tentang produk, tren fashion, dan keterampilan pelayanan, staf dapat melayani pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan kepuasan mereka. Selanjutnya ada proses. Sebelum membuka toko fisik, Ibu Ayu juga memanfaatkan booth di pasar pagi yang meningkatkan visibilitas merek dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Peluang untuk reseller memungkinkan produk dijual di lokasi yang berbeda seperti di kantor atau di lingkungan sekitar, memperluas jangkauan pasar tanpa memerlukan investasi tambahan dalam lokasi fisik. Terakhir, physical evidence atau bukti fisik. Pada kemasan produk yang menarik dan berkualitas, seperti kantong belanja dengan logo Najwa Shop dan kemasan lingkungan, dapat meningkatkan persepsi merek dan menarik pelanggan yang peduli keberlanjutan. Setiap pakaian dilengkapi dengan label yang menampilkan logo dan informasi ukuran serta bahan, menambah nilai profesionalisme. Selain itu, Ibu Ayu memanfaatkan platform WhatsApp dan Instagram untuk memperbarui koleksi terbaru dan menggunakan banner di toko untuk menarik perhatian pelanggan, menjaga kualitas produk serta menyediakan variasi ukuran termasuk big size, meningkatkan loyalitas pelanggan. Ibu Ayu juga menawarkan berbagai opsi pembayaran seperti tunai, transfer, dan pembayaran digital untuk kenyamanan pelanggan. Memberikan stok pembelian yang jelas dan profesional meningkatkan kepercayaan pelanggan. Semua strategi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan. Beberapa analisis strengths atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Untuk strengths atau kekuatan, contohnya, Ibu Ayu menyadari pentingnya menyediakan berbagai ukuran pakaian, terutama bagi remaja dengan ukuran tubuh yang lebih besar, yang sering kesulitan menemukan pakaian modis dan nyaman. Melalui Najwa Shop, ia menawarkan koleksi big size yang tetap mengikuti tren tanpa mengorbankan kenyamanan, dengan desain yang cocok untuk berbagai ukuran tubuh. Selain itu, Ibu Ayu memastikan pelanggan dengan ukuran standar atau kecil juga mendapatkan pilihan yang modis dan sesuai selera. Fokus pada inklusivitas ukuran ini, serta interaksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan mereka, membuat Najwa Shop unik dan dicintai oleh pelanggannya, dengan visi untuk menyediakan pilihan beragam bagi semua orang.
Untuk weakness atau kelemahannya, yaitu meskipun Najwa Shop memiliki banyak keunggulan, beberapa kelemahan perlu diperhatikan seperti keterbatasan dalam jangkauan pemasaran digital karena belum memanfaatkan platform e-commerce populer seperti Shopee atau TikTok Shop yang menghambat potensi pertumbuhan penjualan online. Selain itu, persaingan yang semakin ketat dengan toko offline dan online lain yang menawarkan harga lebih rendah atau model yang lebih bervariasi menjadi tantangan. Kelemahan lainnya termasuk pengelolaan inventaris dan pengendalian kualitas yang mungkin mempengaruhi kepuasan pelanggan, serta kebutuhan Ibu Ayu akan dukungan tambahan dalam aspek manajemen bisnis yang lebih kompleks. Untuk peluang atau opportunity-nya adalah Najwa Shop memiliki berbagai peluang untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan, seperti memperkenalkan koleksi baru untuk anak perempuan, memanfaatkan trend fashion big size dan syar'i, serta mengembangkan strategi pemasaran di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Selain itu, masuk ke platform e-commerce seperti Shopee atau TikTok Shop dapat membuka pintu bagi pertumbuhan penjualan online yang signifikan, menjalin kemitraan dengan influencer lokal, dan memperluas jaringan reseller juga dapat memperkuat posisi pasar dan meningkatkan volume penjualan. Dengan memanfaatkan peluang ini, Ibu Ayu membawa Najwa Shop menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Untuk ancamannya sendiri ialah Ibu Ayu menghadapi tantangan besar dalam menjalankan Najwa Shop di tengah persaingan yang semakin ketat dari toko offline dan online. Untuk tetap relevan, Ibu Ayu berinovasi dengan menyesuaikan model baju melalui platform TikTok Shop dan membeli produk dari Tanah Abang untuk desainer langganan untuk memberikan sentuhan unik pada koleksinya. Meskipun beberapa model mirip dengan yang dijual marketplace lain, Ibu Ayu tetap menekankan kualitas dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Ia terus belajar mengikuti tren mode, mempelajari teknik pemasaran, dan aktif berinteraksi dengan pelanggan untuk menyesuaikan penawaran produknya. Dengan kualitas, keunikan, dan pelanggan yang baik, Ibu Ayu berusaha menjadikan Najwa Shop pilihan utama pelanggan meskipun persaingannya semakin ketat. Terakhir, kesimpulan, Najwa Shop mencerminkan perjalanan Ibu Ayu yang berhasil mengembangkan usaha toko baju dari hobi menjadi sumber penghasilan signifikan. Fokus pada fashion remaja, ibu-ibu, serta produk big size dan syar'i, menciptakan ruang inklusif untuk berbagai ukuran dan kebutuhan konsumen. Meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan dan perubahan tren fashion, Ibu Ayu menunjukkan ketekunan dan kreativitas dalam memasarkan produknya melalui media sosial dan program reseller. Analisis 7P dan SOT mengungkapkan kekuatan utama pada keunikan produk dan pendekatan personal, serta kelemahan pada keterbatasan pemasaran digital dan manajemen inventaris.